bentuk dan bagaimana saat pembuatan syarat faktur pajak ya. Jadi kita melihat bagaimana undang-undang PPN ya. Kita harus mengacu ke Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Dimana nanti kalau untuk aturan pembuatan faktur pajak nanti kita melihat di Per 24 PJ 2012 faktur pajaknya seperti apa. Nanti ada bentuknya, kriterianya seperti apa, dan syaratnya seperti apa. Oke, faktur pajak adalah bukti yang dipungut pajak yang dibuat oleh siapa? PKP ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai PKP. PKP itu sendiri adalah pengusaha kena pajak. Nah, karena dia pengusaha kena pajak, maka penyerahan BKP ataupun JKP wajib dipungut oleh PKP. Apa yang dipungut? Yang dipungut adalah pajaknya, ya, pajak pertambahan nilai. Nah, ketika kita lihat kewajiban membuat faktur pajak, nanti di pasal 13 Undang-Undang PPN, pengusaha kena pajak wajib untuk setiap apa? Setiap penyerahan BKP dalam daerah pabean, nanti dicek di pasal 4 ayat 1 huruf A. Ini khusus untuk BKP. Kemudian kalau untuk penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean, maka akan mengacu ke pasal 4 ayat 1 huruf C. Nah, setelah kita melihat BKP dan JKP, maka kita melihat bagaimana prosesnya. Ada in dan out. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana faktur pajak di sini adalah bagian dari PPN. Nah, konteks faktur pajaknya untuk prakteknya hari ini kita lihat bagaimana codingnya, ya. Oke, kemudian apa yang masuk, apa yang keluar, apa yang disebut dengan penyerahan, apa yang dimaksud dengan pemanfaatan. Oke, kita lanjut. Melakukan ekspor barang kena pajak berwujud. Jadi ada barang yang berwujud dan yang tidak berwujud. Kemudian ada jasa, ya, jasa kena pajak. Jasa kena pajak di sini kriterianya apa aja? Nanti bisa dicek, ya. Kemudian kita kalau masukkan barang dari luar ke dalam negeri itu adalah proses impor. Nah, ketika dari dalam negeri keluar maka disebutnya ekspor. Nah, ekspor barang ini bisa barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud. Oke, kemudian kita juga bisa mengekspor jasa, tentunya yang kena pajak. Nah, kemudian penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak. Artinya gini, ketika seorang pengusaha atau dalam bentuknya pribadi ataupun dia PT, CP, ya, berbadan hukum. Nah, ketika dia menginvestasikan aktivanya, tujuan semulanya itu tidak untuk diperjualbelikan. Namun, dalam kenyataannya di lapangan, kalau misalkan barang itu sudah full depreciation, artinya ketika sudah di penyusutannya sudah melebihi apa yang disebut umur ekonomis, maka nilai bukunya sudah nol. Nah, di akuntansi kita mengetahui kalau ketika barang itu sudah full didepresiasikan, maka nilai bukunya yang nol di sini bisa kita lakukan penjualan aktiva. Nah, nilai sisanya berapa? Nah, kita akan mengacu ke pasal 16D. Oke, ada terkecualinya atas penyerahan aktiva yang PM-nya tidak dapat dikreditkan, sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 8 huruf D dan C. Jadi gini, ada mekanisme pengkreditan faktur pajak. Nah, mekanisme pengkreditan faktur pajak yang dimaksud adalah ketika kita melakukan yang namanya pemanfaatan atau kita melakukan yang namanya pembelian, ya. Ada pajak masukan. Nah, beli itu masuk, jual berarti keluar. Oke, yang dikecualikan dari ketentuan yang saya sudah jelaskan di sini, ya, dimaksud ayat 1, PKP dapat membuat satu faktur pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang sama dalam 1 bulan kalender.
Ya, itu yang disebut faktur pajak gabungan. Nah, hati-hati kalau untuk PPN kita harus jeli mana yang disebut penyerahan, ya, mana yang disebut pemanfaatan. Ada barang yang berwujud, ada barang yang tidak berwujud. Oke, ada impor, ada ekspor. Kemudian barang yang tujuan semurah tidak untuk diperjualbelikan, ya, barangnya apa? BKP berupa aktiva. Oke, nah ini dijual. Nah, faktur pajaknya pakai nomor berapa? Nanti kita cek, ya. Nah, jenis faktur pajak ada faktur pajak gabungan, ada faktur pajak biasa, kemudian ada faktur pajak khusus, ya, faktur penjualan. Nah, di sini masing-masing punya aturan mainnya sendiri. Jika kita bicara faktur pajak gabungan, maka mengacu ke pasal 13 ayat 2. Sedangkan kalau faktur pajak biasa, pasal 1 angka 23. Kemudian kalau kita bicara faktur pajak khusus, ya, nah, di sini ada yang namanya PMK, Peraturan Menteri Keuangan. PMK nomor 3 tahun 2010. Ya, faktur penjualan yang memuat keterangan sesuai dengan keterangan dalam faktur pajak sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN dan pengisiannya sesuai dengan tata cara pengisian keterangan pada faktur pajak. Nah, di sini ada penjelasannya, ya. Kemudian dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi ada beberapa dokumen yang bisa dikreditkan atau kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Biasanya kalau kita cek tagihan apa? Biasanya telepon dari Telkom, ya. Internet, kita contoh, saya sebut merek ya, misalkan saya pakai yang namanya Fastnet. Nah, saya dapat yang namanya invoice-nya. Nah, dalam ketentuan perpajakan ada dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak, maka kita bisa mengkreditkan ketika kita menggunakan atau kita memanfaatkan, atau bahasa lainnya membeli, ya, berarti ada pajak masukan. Nah, yang disebut pengkreditan pajak adalah pajak masukannya, bukan pajak keluarannya, karena pajak keluaran kita memungut. Jelas ya? Jadi nanti ini konsepnya, ada faktur pajak yang disebut lengkap, kemudian yang tidak lengkap, kemudian faktur pajak sederhana, ya. Nanti ada aturan mainnya sendiri-sendiri. Nah, kemudian kapan kita harus buat faktur pajak? Ya, undang-undang bicaranya bagaimana kita melihat strukturnya nih satu persatu. Nah, faktur pajak harus dibuat pada saat kapan? Saat penyerahan BKP atau JKP. Oke, ini di pasal 13 ayat 1A. Nah, kemudian saat penerimaan pembayaran, dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP. Jadi ini mana dulu? Ya, ada yang disebut cash basis atau accrual basis secara akuntansi. Ya, jadi mana yang lebih dulu? Ya, kita terima uang atau kita menyerahkan barang atau jasanya. Nah, kemudian saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Artinya ketika kita bayarnya termin, ya, biasanya prakteknya di lapangan ketika ada termin maka keluar faktur pajak. Contoh, kita bayar cicilan ke developer. Nah, pada saat kita bayar, mereka terima uang. Nah, ketika mereka menerima uang dari pembayaran termin tersebut, nah, maka mereka wajib hukumnya harus mengeluarkan yang namanya faktur pajak dengan termin pembayaran yang sudah disepakati. Biasanya kalau untuk developer kita mulai dari yang namanya PPJB, kemudian AJB, ya. Baru setelah selesai, ya, pecah surat, ya, surat SHM-nya, baru kita lihat struktur kepemilikannya seperti apa. Apakah dia HGB, strata title, atau SHM, sertifikat hak milik. Nah, jadi pajak itu
kita melihat dari komprehensif, nggak cuma sekedar kita lagi belajar PPN, kita tidak melihat hal-hal yang lain, tidak ya. Tapi jangan dipersamakan antara PPN dengan PPH, ini dua hal yang berbeda ya. Kemudian harus bedakan yang namanya pajak pusat, pajak daerah. Nah, kalau PPN ini adalah pajak pusat. Oke. Kemudian saat lain yang diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jadi nanti ada yang namanya mekanisme kalau kita dicek oleh KPP. Kalau di KPP itu biasanya pemeriksa, ya mereka akan melihat mana yang lebih dulu nih saat kita menyerahkan barang atau jasa, atau ketika kita menerima pembayaran walaupun kita belum memberikan yang namanya BKP ataupun JKP. Oke, faktur pajak gabungan paling lama akhir bulan penyerahan. Ya, biasanya kalau misalkan pengusahanya eceran, biasanya ada istilah digunggung. Ya, kalau misalkan kita melihat pedagang eceran, biasanya mereka melakukan yang namanya faktur pajak yang sifatnya digunggung. Yang mereka keluarkan yang namanya invoice, tapi faktur pajaknya ini ya akan dilaporkan di SPT PPN. Ya, mereka akan yang namanya lump sum. Digunggung itu adalah penjumlahan dari setiap transaksi yang terjadi dari awal sampai akhir. Ya, nanti dihitung berapa pajak yang dikeluarkan. Nah, pajak yang dikeluarkan tentunya dipungut nih. Sebagai apa? Pajak keluaran yang diambil oleh pengusaha ke customer-nya. Oke, nanti dilakukan yang namanya perhitungan, kemudian kita melakukan yang namanya pembayaran, baru setelah itu kita melakukan yang namanya pelaporan. Ya, intinya di pajak itu 3M. Kita hitung, bayar, lapor. Oke, lanjut. Syarat faktur pajak di sini ada poin A sampai G ya. Ada nama, alamat, nomor NPWP yang menyerahkan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak. Kemudian nama, alamat, nomor NPWP pembeli. Jadi yang menyerahkan, yang menjual, yang membeli juga ada NPWP-nya. Nama, alamat lengkap. Kemudian jenis barang atau jasa, ya barang apa yang dijual atau jasa apa yang dijual. Kemudian jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga. Ya, biasanya kalau ada potongan harga, ya kita sebutnya sebagai diskon penjualan. Nah, diskon pembelian tergantung kita beli atau kita jual. Oke, PPN yang dipungutnya berapa? Kemudian jika ada PPNBM, ya pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut, maka wajib dimasukkan. Terus kodenya, kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak. Ya, gimana kita membuat satu faktur pajak? Nah, hati-hati dalam menentukan kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak. Oke, kita lanjut. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Nah, kita tahu bahwa faktur pajak ini menggunakan yang namanya ISPT. Apa? I-faktur pajak. Ya, I-faktur. Kalau kita dulu menggunakan yang namanya ISPT PPN. Nah, prakteknya di lapangan dulu kita melaporkan PPN di sini secara manual. Dan kemudian tanda tangan cap biasanya manual juga. Kita harus datang ke KPP dan kita nanti dapat yang namanya bukti penerimaan surat. Nah, sekarang faktur pajak tidak lagi ditandatangani secara manual. Semuanya QR code atau barcode yang biasa bilang. Nah, pengajuan sekarang faktur pajak itu harus menggunakan yang namanya mekanisme permohonan. Permohonan terlebih dahulu, ya sebelum dia mau ngeluarin faktur pajak dia harus PKP. Nah, setelah dia PKP, maka
Apa yang dilakukan? Nah, dia harus membuat suatu pernyataan. Ya, direksi yang diwakili oleh direktur utama atau bagian dari komposisi perusahaan, ya, dalam hal ini yang ada di akte. Tapi biasanya yang ditunjuk direktur. Nah, direktur harus datang dan memenuhi persyaratan-persyaratan, tentunya sampai mendapatkan yang namanya sertifikat digital. Nah, tidak mudah. Sertifikat digital di sini dia harus menggunakan form, tetap ngajuin ke KPP, ya. Kemudian tanda tangan elektronik. Nah, ini kuncian dari DJP, di mana setiap penyerahan, ya, ketika kita isi faktur pajak itu sudah ada barcode-nya, ya. Jadi sekarang menggunakan yang namanya e-faktur versi yang ketiga dan sudah pre-populated. Nah, jadi kita harus dinamis terkait dengan aturan perpajakan, bagaimana kita praktekin di lapangan seperti apa, nah, dengan sistem tentunya. Oke, nah ini kita bicara kode dan nomor seri faktur pajak. Biasanya ketika kita sudah menjadi PKP dan kita membutuhkan yang namanya kode dan nomor seri faktur pajak, gunanya buat apa? Nah, gunanya untuk kita melakukan yang namanya penyerahan bagi yang menjual. Bagi yang membeli, otomatis ketika dia beli ke PKP, nah dia akan terima yang namanya faktur pajak. Oke, nah di sini kita lihat ada kode transaksi, ada kode cabang, ada kode status, tahun penerbitan, nomor urut. Ya, yang lama kode faktur pajak di sini dan nomor seri faktur pajak di sini pertama kali, ya, kita membuat sendiri. Tentunya jumlah digitnya ini udah ditentukan oleh DJP. Nah, sekarang bentuk nomor kode seri faktur pajak di sini sudah menggunakan yang namanya aplikasi Innova, ya, elektronik nomor faktur pajak, ya. Nah, kode dan nomor seri faktur pajak di sini sudah ditentukan oleh KPP. Jadi berapa sih yang kita ajukan ke KPP? Misalkan kita butuh 50 atau kita butuh 100, tergantung setiap penyerahan tiap bulannya itu dirata-ratakan berapa banyak kita perlu faktur pajak. Nah, di sini kode transaksi, ya, yang harus dipahami bahwa setiap penyerahan ini masing-masing punya kode tersendiri. Normally kalian akan melihat yang namanya 01, itu normal, ya, penyerahannya ke wajib pajak, ya, non bendaharawan, ya. Kemudian penyerahan di sini kita juga lihat yang namanya kode status. Kalau dia 0 berarti normal, kalau dia 1 berarti kebetulan. Ya, pembetulannya itu bisa diganti, ya, pengganti dari faktur pajak yang sudah dikeluarkan. Misalkan dia betulin, pertama salah 1, salah lagi betulin 2, dan seterusnya, ya. Ada kode cabang, kemudian biasanya kita lihat di sini ada tahun penerbitan. Nah, yang kita terima biasanya nih yang di belakangnya nih, ya, kode cabang, tahun penerbitan, dan nomor urut. Ini yang depan 3 ini biasanya kita tergantung penyerahannya seperti apa. Kalau ada kesalahan maka statusnya berubah, bukan normal lagi. Kalau normal tidak ada masalah, kalau dia 1 berarti ada yang namanya penggantian atau pembetulan, ya. Nah, kita lanjut kode transaksi faktur pajak. Nah, bagi yang sudah bekerja, mungkin ini sudah familiar untuk kalian, ya. Harusnya tidak jadi masalah. Oh, 01 ini kemana? Ya, di slide saya sudah paparkan kode-kode yang memang digunakan, ya, dalam prakteknya sehari-hari. Nah, coba kita lihat 01, berarti penyerahan BKP atau JKP yang terutang PPN dan PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP. Artinya gini, ketika kita jual,
non bendaharawan, non WAPU, ya. Jadi selain yang namanya WAPU itu ya tergantung kita lihat dia sebagai apa, bendaharawan atau dia kelompok yang namanya BUMN, BUMD atau instansi pemerintahan. Ya, kalau kita bicara 01, inilah yang normal. Kita jual ke sesama PT, ya, perusahaan ke perusahaan atau perusahaan ke pribadi, nggak ada masalah. Kalau dia PKP berarti semua penyerahannya wajib memungut PPN. Oke, nah ini 01. Kemudian 02 bicara apa? Penyerahan BKP dan JKP kepada pemungut PPN. Dalam hal ini bendahara pemerintah. Yang pemungut PPN ini adalah bendaharawan. Ya, itu kalau 02. Nah, kalau 03 penyerahan BKP dan atau JKP kepada pemungut PPN lainnya, berarti selain bendaharawan. Ya, yang keempat, nah ini yang biasanya orang nggak telitinya di sini nih. Kalau 04, ya 04 itu adalah DPP nilai lain. DPP itu sendiri apa? Dasar pengenaan pajak, ya, yang dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP. Ya, jadi kalau misalkan core bisnisnya itu, contoh kita bicara misalkan jasa titipan, ya, jasa titipan atau ekspedisi. Nah, ini cara menghitung beda dengan yang normal. Kemudian ada beberapa macam, nanti saya jabarkan. Jadi dia menggunakan yang namanya DPP nilai lain. Contoh kayak misalkan pemakaian sendiri yang digunakan oleh perusahaan, ya. Kemudian kalau pemberian cuma-cuma sebagai hadiah atau bonus, nah dalam bentuk barang, maka kita wajib hukumnya kalau PKP, ya setiap penyerahan harus digunakan yang namanya faktur pajak. Ya. Kemudian yang keenam, ya ini kalau untuk orang pribadi kayak turis, ya, dia WPLN, wajib pajak luar negeri. Kemudian yang 07 ini adalah yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut atau ditanggung pemerintah TTP. Kemudian 08 yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, yang tadi pasal 16D. Nah, 16D di sini kita menggunakannya 09. Jadi aktiva yang sudah tidak layak pakai, yang bisa kita jual, tapi menggunakan yang namanya mekanisme 09 kode transaksinya. Jadi misalkan perusahaan ternyata kolaps, ya akhirnya dia harus dilikuidasi, ya setiap penyerahan aktiva yang dia beli dulu kemudian dijual, nah dia jualnya harus pakai 09, ya, bukan 01. Clear ya? Jadi penyerahan aktiva yang dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan PKP. Oke, nah status berarti kalau dia 0 berarti dia normal. Kalau dia 1 berarti statusnya diganti. Nah kalau ganti bisa karena macam-macam ya, salah kuantiti, kemudian tanggalnya salah, atau misalkan harganya salah, deskripsinya barang itu salah, atau penyerahan ini tidak tepat, maka statusnya berubah dari 0 ke 1. Ya. Tapi ini juga harus dengan persetujuan. Sekarang yang namanya faktur pajak itu tidak semudah dulu. Ya, kalau kita ingin batalkan, misalkan kita udah lapor, nah apa yang kita serahkan ke wajib pajak, misalkan PT ataupun pribadi, ini nggak bisa langsung kita sendiri, tapi harus kesepakatan dua pihak. Jadi ini nggak bisa serta-merta ketika kita sudah melakukan yang namanya penyerahan, kemudian kita batalkan, nggak bisa. Karena apa? Yang satu harus laporin, ya, bahwa terjadi pembatalan, maka ini baru bisa batal. Oke,
Kemudian, nah ini contoh faktur pajaknya dulu ya, dulu kayak gini. Sekarang ini udah berubah, ini jadi barcode. Ya, ada yang namanya kode dan nomor seri faktur pajak. Sebenarnya tampilannya tidak beda jauh, ya. Masih ada yang namanya nomor urut, nama barang, jasa, kemudian harga jualnya gimana, dia menggunakan pengganti atau uang muka atau termin. Nah, prinsipnya sama, ya. Dulu kita faktur pajaknya ini manual, ya. Ada lembar berapa kita kasih ke wajib pajak. Nah, wajib pajaknya dalam arti misalkan ketika kita jual, nah ini customer, kita kasih faktur pajaknya. Nah, kalau dia beli dari kita sebagai penjual menerbitkan yang namanya faktur pajak. Nah, sebagai pembeli ini bisa mengkreditkan. Artinya mengkreditkan di sini adalah pajak masukan dari yang namanya PPN-nya. Ya. Bukan dari DPP-nya, tapi PPN-nya yang dia bayar karena melakukan transaksi pembelian, maka disebut yang namanya pengkreditan faktur pajak masukan. Ya. Oke, di sini ada kode dan nomor seri faktur pajak, siapa PKP-nya, ya, bagi yang menjual, nama, alamat, NPWP, pembeli, ya, nama, alamat, NPWP, nomor urut, dan nanti nama barangnya apa, harga jualnya berapa. Nah, kemudian ini ada termin nggak? Misalkan dia bayar di muka. Kemudian ada potongan harga, maka setelah ini dijumlahkan, ya. Nah, jumlahin ke bawah, subtotal, kurangin potongan harga, kurangin uang muka, maka nanti di sini ada DPP-nya berapa. Nah, ingat, PPN itu adalah 10% kali DPP. Ya. Oke, nah contoh penomoran faktur pajak. Kita lihat. Nah, 010, 000, 09, nah, nolnya panjang sampai 1. Nah, berarti penyerahan kepada selain pemungut PPN. Nomor urutnya 1. Nah, jadi secara ini adalah tahunnya ya. 09 di sini tahun 2009 terbitnya. Kalau ini, nah setelah 1 berarti 2, berarti nomor urut 2. Dia melakukan yang namanya transaksi ke WAPU, bendaharawan pemerintah. Nah, faktur pajaknya dia keluarin 02. Oke, ya ini contoh. Kemudian lanjut ya, kemudian penyerahan kepada selain pemungut faktur pajak normal, nah, nomor urut 3 mata uang asing. Kemudian statusnya beda nih, 0, 0, 0, ini 1, berarti penyerahan kepada selain pemungut PPN, ya. Statusnya adalah pengganti, diterbitkan tahun 2009, nomor urutnya 4. Nah, ini dulu, ya. Nah, yang baru per 1 April 2013, nah ini 010-913, nah nolnya banyak ya 1. Nah, berarti penyerahan yang terutang pajak pertambahan nilai atau PPN dan PPN-nya dipungut oleh pengusaha kena pajak BKP, penjual yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak. Nah, ini normal, bukan faktur pajak pengganti dengan nomor serinya. Ya, lihat nih nomor seri di sini 913, ya, paling belakangnya 1, sesuai dengan nomor seri pemberian dari Direktorat Jenderal Pajak. Oke, yang ini normal, yang ini mengganti karena 0 ini 1, ya, faktur pajak pengganti. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana sih mekanisme sekarang untuk yang namanya faktur pajak, ya. Nah, jadi pertama harus minta dulu surat permohonan kode aktivasi. Gimana surat permohonan aktivasi di sini? Harus diajukan ke KPP terdaftarnya dia di mana, ya. Nah, PT didirikannya di mana. Nah, sesuai domisili dia terdaftarnya di mana KPP-nya. Nah, buatlah yang namanya permohonan.
kita bicara yang namanya e-faktur, ya, surat permohonan kode aktivasi. Nah, setelah kita membuat surat permohonan kode aktivasi, lakukanlah surat pemberitahuan tersebut. Bisa datang atau kita kirim via pos. Kemudian dari petugas TPT di KPP atau petugas seksi pelayanan yang ada di KPP, dia akan yang namanya memberikan password, ya, di email, ya, untuk yang namanya tadi kode aktivasinya nanti dikirim via email, kemudian passwordnya juga dikirim via email, ya. Kalau misalkan datanya tidak diterima, maka akan ada yang namanya pemberitahuan, ya, dokumennya tidak sampai. Kemudian setelah itu ada yang namanya surat pemberitahuan kode aktivasi, ya. Kode aktivasi di sini yang digunakan untuk yang namanya pertama kali kita login, ya, login di program e-faktur. Nah, lebih lengkapnya kalau untuk prakteknya, ya, kalau kalian sudah ikut yang namanya brevet, nah, brevet pajak, ya, tentunya ini akan dibahas detail. Bagaimana seorang wajib pajak, terutama PKP, mulai dari dia menjadi PKP sampai dengan bagaimana dia mengaplikasikan yang namanya e-faktur. Syarat dan ketentuannya cukup panjang. Nah, tapi nanti prakteknya dengan e-faktur itu seperti apa? Nah, ini bisa dipraktekkan nanti kalau bagi kalian yang sudah mengikuti brevet pajak, ya, mau level A, level B, ada juga yang brevet pajak sampai C. Oke, kemudian nanti kalau udah selesai, semua akan record di database registrasi ulang PKP dan verifikasi pengukuhan PKP. Ya, baru kita bisa menggunakan yang namanya e-faktur. Oke, setelah itu ketika kita sudah menjadi PKP, kita udah bisa mengaplikasikan yang namanya e-faktur, maka menjalankan yang namanya penyerahan butuh yang namanya kode seri faktur pajak. Nah, bikin lagi permohonan nomor seri. Ya, kalau dulu kita menggunakan yang namanya permohonan secara manual dan kita harus datang ke KPP. Tapi kalau sekarang sudah beda. Kita mengajukannya ini via online. Ya, jadi ini bicara treatment yang terbaru bahwa DJP melakukan namanya pembaharuan, update terus, ya. Saya sendiri sebagai konsultan, ya, praktisi, dan memang prakteknya di lapangan, peraturan di sini dinamis sekali, ya, berubah. Artinya kita juga harus mengupdate diri, ya. Yang namanya dulu manual, sekarang sudah online. Kalau kita tidak mengaplikasikan di sini, nanti kita ketinggalan, ya. Oke, nah, mengajukannya di mana? Aplikasinya sekarang pakai Innova. Dan ketika kita sudah menggunakan yang namanya e-faktur, laporinnya pun dulu melalui yang namanya DJP online, e-filing. Sekarang nggak bisa lewat sana. Kita harus via websitenya yang terbaru, web e-faktur, yang namanya Repopulated, ya, e-faktur. Nah, setelah kita sudah dapat kode seri faktur pajak, ya, baru kita bisa terbitin faktur pajak. Kalau nggak ada, ya nggak bisa. Ya, kunci dari sistem adalah kita harus dapat yang namanya kode aktivasi, password, ya, password login PKP. Kemudian setelah kita dapat dua hal ini, maka kita juga ngajuin yang namanya sertifikat digital, ya, diwakili oleh direktur utama atau direktur. Nah, ada pas foto, kemudian tanda tangan, dan lain-lain, ya, sampai dapat 3 hal ini, ya. Bagaimana kita passwordnya dapat, kode aktivasinya dapat, sertifikat digitalnya dapat, baru terakhir kita bisa aplikasikan e-fakturnya. Setelah kita bisa login, baru kita minta yang namanya
nomor pajak. Jadi teknisnya panjang, ya. Oke. Nah, penyampaian SPT masanya gimana kalau untuk PPN-nya? Ya, jadi kepatuhan penyampaian SPT masa itu 3 bulan berturut-turut yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan. Contoh, sudah lapor SPT masa PPN, ya, SPT masa PPN bulan Desember, Januari, dan Februari. Ya, kemudian di sini, ya, kita ngelihat nih per 3 bulan di sini WP nyampainnya gimana SPT-nya. Ingat, Januari lapor di Februari, tapi sebelum lapor harus bayar. Februari lapor di Maret. Ingat, sebelum lapor harus bayar. Ya, jadi nanti kita lihat pada saat jatuh temponya itu kapan. Ya. Kita lanjut. Nah, terus kita juga melihat nih kepatuhan SPT masa PPN di sini. Kalau misalkan pada saat pengajuan permintaan, ya kita lihat biasanya 3 bulan sebelumnya. Jadi kalau kita kode seri faktur pajak di sini kita mau minta pengajuan, biasanya akan dilihat dulu 3 bulan berturut-turut nih pelaporannya gimana. Ya, itu by system sekarang. Bukan kita isi manual penyerahannya berapa, enggak. Ya, programnya namanya Innova. Sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat, PKP dianggap tidak menerbitkan faktur pajak. Nah, PPN tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan, ya. Nah, pasal 19 PP nomor 1 tahun 2012. Nah, kapan sih ilustrasinya dikatakan faktur pajak itu terlambat? Contoh, 5 Januari saat penyerahan, ya, sama dengan saat pembuatan faktur pajak. Ingat, mana lebih dulu? Kita serahin atau kita terima pembayaran dulu? Ya, mau sekaligus atau termin bertahap. Nah, kemudian lanjut dari Januari, Februari, Maret, April. Nah, faktur pajak yang melebihi dari tanggal 5 Januari sampai dengan tanggal 4 April dinamakan yang namanya faktur pajak terlambat diterbitkan. Kalau dia terlambat diterbitkan, maka ada sanksi 2% kali DPP. DPP, dasar penggunaan pajak. Nah, pajak masukan dapat dikreditkan oleh pembeli. Kita nyerahin, pajak masukannya bisa dikreditin. Ya, tapi ingat, ada kriterianya. Berapa lama bisa dikreditkan? Syaratnya gimana bisa dikreditkan? Ya. Kemudian faktur pajaknya melebihi dari, ya, lebih besar atau sama dengan 5 April. Faktur pajaknya terlambat diterbitkan. Sanksinya 2% kali DPP. Tapi, ada tapinya, PM-nya tidak dapat dikreditkan oleh pembeli. Ya. Kenapa? Dia dari Januari, dia telat nih. Dia kasihnya lebih dari tanggal 5 April. Ya, kalau di sini dalam range waktu di sini ini bisa diterbitkan, tapi ternyata telat. Ya, kena sanksi 2%. Oke. Kita lanjut nih, dokumen tertentu yang dipersembahkan sebagai faktur pajak. Nah, di sini ada Perdirjen. Nah, lihat contoh. Kalau kita melakukan yang namanya ekspor, impor, ya, di sini pemberitahuan ekspor barang yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ya, dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan PB tersebut. Kemudian SPPB, surat perintah penyerahan barang, ya, yang dikeluarkan oleh Bulog, ya. Kemudian PNBB, faktur non bon penyerahan, ya, yang dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan bahan bakar minyak dan atau bukan bahan bakar minyak. Kemudian
jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi, tiket, tagihan, surat muatan udara, airway bill, atau delivery bill yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri. Oke, kemudian nota penjualan jasa yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa ke pelabuhan. Kemudian bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik. Ya, ini yang kedudukannya dipersamakan sebagai faktur pajak. Ya, masih banyak ya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Di sini ada PIB juga kalau kita terkait dengan apa? Pemberitahuan impor barang. Ya. Kemudian juga ada bukti tagihan penyerahan JKP oleh perbankan ya. Nah, dari poin A sampai dengan huruf K, huruf H, K, L, dan huruf M paling sedikit harus memuat apa? Nama, alamat, NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan, kemudian jumlah satuan barang apabila ada, DPP, dan jumlah pajak yang terhutang kecuali dalam hal ekspor. Ingat, ekspor bukan tidak terhutang tapi 0%. Ya. Oke, kita lihat di sini jenis dan saat membuat faktur pajak. Berarti kalau dia faktur pajak biasa, jika belum ada pembayaran, maka dibuat pada saat penyerahan. Contoh, tanggal jualnya misalkan 3 November 2010. Maka faktur pajak dibuat maksimum 3/11/2010. Karena sudah dilakukan yang namanya penyerahan. Nah, jika sudah ada pembayaran tapi belum terjadi penyerahan, dibuatnya kapan? Contoh, bayarnya tanggal 3 bulan 11 2010. Dijualnya tanggal 10 bulan 11 2010. Maka faktur pajak dibuat tanggalnya bukan tanggal 10 tapi tanggal 3. Ya, 3 November 2010. Kemudian faktur pajak gabungan dibuat kepada pembeli yang sama dalam 1 bulan, maka paling lambat dibuat akhir bulan yang sama dengan bulan penyerahan atau pembayaran.